Mari kita buka Alkitab di Wahyu pasal 21 di kebaktian 1 tadi. Saya menyampaikan 8 ayat. Lalu kita akan selesai sampai pasal 22 ayat 5. Dilanjut sisa penutupan Wahyu di kebaktian 3 dan 4. Lalu pertanyaan yang akan dijawab di dalam ibadah. Nah, kita lihat sekarang Wahyu pasal 21 ayat yang ke-9. Judulnya Yerusalem yang baru. By the way, saya nggak sempat sapa satu persatu yang live streaming tadi, tapi dimanapun Anda berada, kami bersama dengan Anda in the Spirit, Roh Kudus ada di situ. Kita semua dalam satu ruangan, yaitu hadirat Allah. Ya, boleh kasih tepuk tangan untuk mereka sekali lagi ya. Praise the Lord. Yerusalem yang baru. Kita mulai bicara tentang kekekalan, alias mulai berbicara tentang sorga. Saya dorong Anda yang belum mendengarkan pengajaran ini putus-putus atau bolong-bolong istilahnya, lubang-lubang, nggak bersambung, untuk mendengarkan seri lengkapnya supaya iman Anda lengkap bertumbuhnya dalam pewahyuan ini. Nah, sekarang kita melihat Yerusalem yang baru, sebuah kota kenamaan di sorga. Saya tak akan ulangi apa yang saya sampaikan tadi, menganggap semua Anda akan mendengarkannya atau sudah mendengarnya. Ayat 9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, di ayat 9 di sini dijelaskan ini malapetaka terakhir. Bapak Ibu tahu nggak malapetaka akan berakhir? Seluruh ciptaan Tuhan ini bukan dongeng, tapi ini firman Allah, akan ada happy endingnya. Good will overcome evil. Kebaikan akan mengalahkan kejahatan, terang mengalahkan kegelapan. Tuhan akan mengalahkan iblis, umat Tuhan akan mengalahkan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, ada happy ending. Tuhan kita tidak pernah gagal, Yesus tak pernah gagal. Memang betul untuk menciptakan dunia ini baik-baik saja, Tuhan bahkan tidak berkeringat. Dia hanya berkata, jadilah, terjadilah semua. Tetapi ketika Tuhan mau menebus ciptaannya yang dirusak oleh dosa kembali ke dalam rencananya yang mulia, dia bukan hanya berkeringat, dia berkeringat darah di Getsemani. Dan jerih payah Yesus mati di kayu salib segalanya, ujungnya itu happy ending. Sekalipun sekarang kita melihat ada banyak cerita yang tidak bahagia. Ada banyak orang masih binasa sekalipun Yesus sudah mati 2000 tahun lalu untuk mereka. Ada banyak orang yang meninggal di luar iman kepada Tuhan. Ada banyak orang yang masih menolak Injil. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang percaya, kita punya pengharapan yang pasti. Sorga betul-betul menjadi hak milik setiap orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Saya jelaskan tentang sorga di ibadah sebelumnya, bahwa sorga itu nyata, bukan di kaki ibu. Itu hanya kiasan saja. Sorga itu tempat yang sungguh, namun berbeda dengan dunia ini. Nah, kita melihat di ayat yang ke-9, selain malapetaka itu berakhir, dimunculkan kembali mempelai anak domba, yaitu pengantin perempuan. Tiba-tiba muncul lagi dalam skenario gereja Tuhan. Kadang-kadang kita pikir loh ya, kita ini hidup di dunia gak sempurna, sampai-sampai gereja pun gak sempurna. Ada banyak cacat celah. Orang Kristen dicacat celai, bukan karena salah orang dunia, karena kita memberi mereka alasan untuk mencela kita, karena kesalahan kita sendiri. Sekalipun gereja itu gak sempurna, jangan pernah pahit sama gereja. Ingat ini, karena Tuhan tidak pernah menceraikan istrinya. Tuhan tidak punya selir alias atau gundik. Sampai kapanpun selamanya, sampai nanti ujung daripada Alkitab, gereja tetap adalah mempelainya. Kadang-kadang terus terang, melayani gereja itu gak mudah. Seperti Musa melayani bangsa Israel. Dimanja, dikasih, dimong, digendong, ujungnya manusia tetap manusia. Mereka tetap memberontak kepada Musa, malah mau mengkudeta. Kadang-kadang ya, saya itu berpikir kenapa ya kita ini hamba-hamba Tuhan ini contohnya. Kami ini memberikan diri sampai full time itu, apa kami ini membuat kesalahan ya?
Apa kami ini menyia-nyiakan hidup kami sendiri sampai kami tidak mengejar cita-cita sendiri? Ya memang ada hamba-hamba Tuhan yang mengejar cita-citanya sendiri atau punya agenda pribadi atau ambisi. Tapi enggak semua begitu loh saudara. Di mana ada uang palsu tetap ada uang asli. Kadang-kadang kami berpikir, sia-sia enggak ya? Kami melayani, maaf jangan anggap ini secara pribadi. Tapi kita manusia ya manusia. Kami melayani orang-orang yang tegar tengkuk. Musa itu loh, ujungnya enggak dikamsyah. Tapi mau dikudeta. Yesus melayani begitu rupa. Janda-janda menerima kembali suaminya. Orang tua yang meratap anaknya dihidupkan kembali. Yang kusta ditahirkan 9 hilang lenyap tanpa ada terlihat sisa-sisa ekornya. Kadang-kadang saya pikir ya, ngapain ya melayani manusia ya? Yesus saja berkata dia gak mempercayakan dirinya kepada orang. Karena dia tahu apa yang ada di dalam hati orang. Apa yang ada di dalam hati manusia. Kadang-kadang saya sendiri loh ya, melayani ya secara pribadi. Saya juga bisa jenuh loh. Saya juga bisa trauma. Saya juga bisa turn off. Karena saya layani, kok balasannya begini. Ini saya bukan curah hati loh, saya gak ada apa-apa loh. Hati saya ini lagi beres-beresnya. Cuman saya ngomong sejujurnya, tapi sampai saya berlutut di kaki Yesus, Tuhan berkata, mau enggak mau kamu harus cintai istriku. Mempelaiku itulah gereja. Kamu lakukan ini, you doing it for me. Not for them. You doing it for me. Why I believe in church. Kenapa saya percaya kepada gereja. Sekalipun kadang-kadang gereja bisa buat kita pusing kepala. Perpecahan tidak sedikit dan jarang terjadi, tidak jarang terjadi. Terjadi kejatuhan sana sini. Yet, God keeps believing in His wife. Tuhan itu seperti Hosea. Gereja itu seperti istrinya yang gak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Waktu saya baca ini menguatkan saya. Sampai hari terakhir hidupku, aku tetap akan melayani gerejamu. Kalau itu komitmen kami, itu komitmen Anda. Apapun terjadi, jangan pernah pahit sama gereja. Jangan pernah melarikan diri dari gereja. Jangan pernah minggat dari gereja. Apapun yang terjadi, terus layani Tuhan di dalam gerejanya. Meskipun kita memberitakan Injil di luar tembok gereja, tapi melayani Tuhan di dalam gerejanya. Kenapa? Karena ujungnya Tuhan akan mempresentasikan His bride atau mempelainya. Dia akan berkata, inilah, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan tanpa cacat celah. Mempelai anak domba. Saya berdoa ketika saya khotbah seperti ini, Anda seperti dicuci dengan air murni bersih firman Allah. Sehingga semua noda dilenyapkan, semua cacat celah, kerut, semuanya dimuluskan oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Itu komitmen kami bukan untuk bisa mengubah orang. Komitmen kami adalah memberitakan firman tanpa kompromi. Jangan pernah pahit sama gereja. Saya tidak ngomong ini demi untuk mempertahankan jemaat sendiri atau anggota. No, ini berlaku untuk semua gereja. Toh firman ini nanti diunggah ke internet. Yang menuai Bapak Ibu adalah gereja-gereja lain juga. Saya memberitahu kepada jemaat Kristus di seluruh dunia, jangan pahit sama gereja, jangan mengutuki gereja, jangan bicara negatif tentang gereja sekalipun gereja ada banyak negatifnya. Listen to that, dengarkan itu. Karena gimana pun juga itu bininya. Ini mempelaiku. Wow. Wow. Jangankan jemaat yang bisa elus-elus dada. Kami pendeta-pendeta yang tidak ikut-ikutan dengan Sodom Gomora pun seperti Lot tersiksa jiwanya. Lihat apa yang terjadi, gak mudah saudara. Tapi I commit myself, saya berkomitmen untuk terus melayani gereja Tuhan. Sama jemaat sendiri juga gak tentu loh. Kami melayani dengan sungguh-sungguh ini, kalau ada terjadi apa-apa dengan kami tidak akan minta sama Anda. Tuhan yang panggil kami, bukan Anda. Ada apa-apa Tuhan yang tanggung jawab atas saya, bukan Anda. You see, melayani itu memberi, bukan untuk menerima sesuatu pamrih. Why I serve you, why we serve you. Kenapa kita melayanimu? Kami melakukannya untuk suamimu, Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pegang erat-erat itu. Jangan ikuti-ikutan dengan orang dunia ya. Kita sekarang lihat berikutnya. Ayat 10. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah.
Perhatikan kata di ayat 10, saya mau kembangkan. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas. Wahyu ini, kitab Wahyu 22 pasal ini, diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos. Kembali lagi ke basicnya. Dan ini diterima bukan lewat sekolah seminari atau sekolah teologia. Yohanes rohnya diangkat. Dia menerima ini oleh pewahyuan. Nah pertanyaannya sekarang, masih adakah pewahyuan setelah zaman Alkitab? Saya yakin Yesus itu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Ada orang di luar sana yang memperdebatkan gerakan kita atau gerakan seperti kita, karena mereka satu, tidak percaya ada mujizat lagi setelah rasul-rasul mati. Dua, mereka nggak percaya kalau ada pewahyuan lagi, kecuali yang tertulis di Alkitab. Jadi kalau ada orang mendapat mimpi dari Tuhan, mereka bilang itu dari setan. Padahal mimpi itu baik dan meneguhkan firman Tuhan. Dan mereka nggak percaya Tuhan bisa bicara. Jadi mereka itu percaya bahwa Tuhan itu sekarang cuma satu arah. Kita hanya bisa berdoa pada Tuhan, Tuhan nggak bisa bicara sama kita, Tuhan nggak bisa jamah kita. Setiap jamahan dianggap dari roh halus atau roh kuasa gelap. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita jangan ikut-ikutan yang kayak gitu. Karena kita tidak menyembah Allah yang mati. Saya mendapat banyak sekali kesaksian, mendengar banyak kesaksian. Tuhan bicara sama orang hari ini. Tidak langsung melalui Alkitab secara tertulis ngomong persis harafiah seperti itu. Contohnya, ketika seseorang tidak mau lagi membenci, dia sudah mau menceraikan pasangannya, tiba-tiba dia dengar suara audible, berkata, terima dia kembali. Ada orang seperti itu dan dia dapat kekuatan, padahal dia mengalami pengalaman. Orang mungkin bisa skeptis, audible, kamu bisa mendengar suara Tuhan, halo, audible. Saya nggak hakimi karena ternyata saya lihat buahnya. Orang itu dapat kekuatan untuk ngampuni lagi sampai pulih betul karena pengorbanannya mau mengampuni dan menerima. Wow, saya mana berani bilang kalau pengalamannya itu palsu. Tetapi yang penting pengalamannya tidak menentang firman Allah. Karena firman Tuhan di Maleakhi tertulis berkata, aku membenci perceraian. Ada seorang lagi yang mau pergi ke satu tempat, ngambil di ATM mesin, tiba-tiba ada suara di hatinya jelas berkata, kamu jangan cepat berubah haluan, pulang, ada bahaya. Nggak ada itu di Kejadian sampai Wahyu, jangan ke ATM itu. Dia dapat pernyataan suara hati, dia nurut, ternyata besok masuk koran, orang dikepruk di sana. Contohnya, dihindarkan dari bahaya. Saya pernah ditegur Tuhan lewat penglihatan. Long time ago, saya masih sekolah, saya diajari Tuhan dusta kecil pun gak boleh. Dusta putih juga gak bisa diterima. Saya ngebut ke sekolah karena terlambat. Dan itu adalah subjek favorit saya. Saya ngebut dan saya pepet mobil di depan itu. Dan ketika itu saya dapat penglihatan, untungnya bukan dengan mata merem, saya lagi nyetir, tapi bisa dapat penglihatan. Pernahkah Anda mendapat penglihatan dengan mata terbuka? Anda lihat seperti lihat TV, tapi masih bisa lihat jalan? Saya ngalami itu, tahun 92. Saya melihat 3 mobil di stop polisi, wing, lalu 3 didenda. 5 menit kemudian terjadi mobilku yang di tengah. Saya didenda $600. Zaman itu tahun 92, berapa duit tuh? Tuhan peringatkan saya, nggak ada di dalam Alkitab. Sebentar lagi akan ada nguing-nguing, Wahyu pasal 2 ayat 10. Tapi itu mengajarkan saya sesuatu. Jadi bisa nggak terjadi pewahyuan pasca Alkitab? Bisa. Tapi apapun pengalaman kita, apapun pewahyuan yang kita terima, mimpi, penglihatan, bahkan di Yoel, di Kisah Rasul dikatakan pada akhir zaman, aku akan berbicara kepada umatku, mencurahkan rohku, anak-anak kecil akan bernubuat, anak-anak muda mendapat penglihatan, orang tua dapat mimpi. Tuhan bisa bicara kepadamu lewat mimpimu. Tapi apapun pewahyuan yang kita terima, pengalaman kita harus selalu cek, recheck, disesuaikan, harus selalu bercermin dan tunduk kepada otoritas firman Tuhan yang tertulis, yaitu Alkitab. Jika tiba-tiba Anda mendengar suara audible, ambil bini orang itu. Anda sudah harus langsung tahu, itu bukan Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, 10 perintah Allah, jangan jangankan ambil istri orang lain. Lihat aja, kita fantasi aja gak boleh. Kita sudah berzina dalam hati kita dengan orang itu dan sudah menjadi kejijikan di mata Allah. Kalau tiba-tiba ada suara berkata, bunuh orang itu. Anda harus berkata, dalam nama Yesus, setan, ini bukan suara Tuhan.
Sebab firman Tuhan berkata jangan membunuh. Apapun pengalaman Anda, audible sekalipun Anda lihat malaikat pun kalau dia beritakan Injil yang lain kecuali firman Tuhan, Anda harus tengking dalam nama Yesus. Jadi pewahyuan kita bukan pewahyuan otoritas. Lebih bentuknya kesaksian. Itu pun dengan tujuan motivasi untuk menguatkan atau membangun iman orang lain. Jadi kesaksian itu absah, sah-sah saja saudara. Asal tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dan asal berupa sebuah kesaksian untuk membangun iman orang lain. Saya tidak akan ikut-ikut orang-orang yang tidak percaya Yesus bisa bicara. Yang tidak percaya Yesus bisa memberi pengalaman. Wong kita ini menyembah Allah yang hidup ya pasti ngalami sesuatu. Karena yang kita peluk ini bukan agama, tapi hubungan dengan Allah. Jadi saya mau jelaskan ini. Bahwa Anda dan saya hari ini sudah diajar firman Tuhan di gereja ini. Kita diberikan pengajaran bukan hanya khotbah supaya kita dewasa. Dan dikatakan di Alkitab dengan jelas di sini. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas. Jadi di sini kita percaya pewahyuan ya, gereja kita percaya pewahyuan baru, namun bukan menggantikan firman, hanya meneguhkan saja. Amin. Jelas ya ini ya. Oke, praise the Lord. Sampai ayat berapa ini? Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal. Kita mulai masuk ke dalam sebuah kota kenamaan di sorga. Sorga itu terdiri dari banyak kota. Tapi tidak ada lautannya, jadi nggak ada imigrasi jarak perpisahan. Dan kita tidak dibatasi dengan hukum alam seperti gravitasi contohnya, seperti kecepatan berada dari satu tempat ke tempat yang lain karena kita diikat di satu tempat. Kita tidak akan hadir, kita tetap berada dalam tubuh kemuliaan, tetapi kita tidak dibatasi dengan jarak, nggak perlu kita jet lag segala. Kalau di dalam sorga, nanti itu seperti Yesus pada waktu 40 hari setelah kebangkitannya, dia menampakkan diri. Dia bisa berada di loteng atas, bertemu dengan bertemu dengan Thomas yang waktu itu masih meragukan dia. Sebentar lagi bisa berada di perjalanan dengan 2 orang muridnya di Emmaus. Ya, jadi kita itu kecepatan transport dari satu ke tempat lain dalam tubuh kemuliaan itu hanya Tuhan yang tahu, tapi tidak seperti di dunia ini. Tapi di sorga itu ada kota yang sama, yang kota kenamaan. Dia adalah Yerusalem baru. Saya nggak tahu nanti kita dilokasikan di mana, hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak akan mendahului firman. Saya hanya bisa mengimajinasi, membayangkan di sorga itu pasti jauh lebih luar biasa daripada yang kita kira. Tapi sorga itu sekali lagi tempat yang nyata. Yesus tidak pernah berdusta. Pelayanannya tidak ada dusta. Kematiannya nyata, kebangkitannya pula. Nggak mungkin satu teori ini dia keseleo di sini. Dia bicara bahwa sorga itu tempat yang nyata, Yohanes 14. Aku mempersiapkan tempat bagimu. Di rumah Bapa aku ada banyak tempat tinggal. Dia bicara tentang sebuah tempat, a place. Sorga bukan sebuah idea, it's a place. Bukan sebuah ide, bukan sebuah filosofi, sebuah kiasan. Salah. Sorga itu tempat sungguhan. Sama dengan neraka adalah tempat sungguhan. Hanya bukan di dunia ini dan dari dunia ini. Nah, di salah satu kota itu, ya ada namanya Yerusalem baru, kota kenamaan. Boleh dikatakan semacam ibu kota sorga gitulah ya. Nah, sekarang kita akan melihat ayat yang ke-12. Dan temboknya besar lagi, tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Jadi dijelaskan bahwa di dalam kota kenamaan itu ada 12 pintu gerbang. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi pemandangan biasa di sorga kita akan melihat malaikat di sini dan di sana. Saya ini orang yang suka seni, apalagi seni rupa. Saya bisa bayangkan di sorga salah satu aktivitas yang saya mau lakukan adalah melukis semua malaikat itu. Satu malaikat dengan malaikat yang lain itu tidak akan sama. Sama dengan manusia, sidik jarinya tak ada satupun yang mirip. Bapak Ibu Saudara, sorga adalah a place of discoveries. Sebuah tempat penemuan di sana. Amazing. Makanya itu dibutuhkan kekekalan untuk bisa menyelidiki dan eksplorasi satu persatu.
Sorga itu besar, tempatnya luas. Nanti kita akan baca di ayat ini, lapang. Tapi tapi meskipun demikian banyak orang di sana. Karena lihat, siapa aja yang ada di sorga, dirangkum jadi satu di kata-kata berikutnya. Di atasnya, ayat 12 kalimat terakhir. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. 12 suku Israel ini adalah lambang, simbolisme, bahwa semua umat, semua orang kudus dari zaman perjanjian lama sejak Adam dan Hawa akan Anda bisa temukan di dalam sorga. Wow. Coba saya tanya satu pertanyaan ya. Saya tunjuk, Anda jawab saya ya. Secepatnya aja, paling-paling yang di depan, yang belakang enggak dengar suaranya. Kalau Anda diberi kesempatan ketemu sama satu tokoh Alkitab perjanjian lama, Anda mau ketemu sama siapa? Cepat. Musa katanya. Mengapa? Mau tanya apa? Musa. Kalau Pak Yohanes mau apa? Abraham, mau ketemu Bapak Abraham. Ya, coba sekarang. Mau ketemu siapa kalau di toko perjanjian lama? Abraham juga. Waduh, 2 harus appointment. Salah satunya dulu. Siapa lagi? Mau ketemu siapa? Daud, mau ketemu Daud. Luar biasa. Nanti kita bisa wifi di sana dan selfie ya. Lihat itu. Imagine. Bayangkan aja bahwa itu sangat dapat dilakukan di sana. 12 suku Israel semua ada di sana. Dicatat berarti orang-orang kudus di perjanjian lama yang diselamatkan Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan ada di sorga. Kita lihat sekarang berikutnya ayat 13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang. Sebelah utara 3 pintu gerbang. Sebelah selatan 3 pintu gerbang. Di sebelah barat 3 pintu gerbang. Kenapa ada 3? Berarti sorga itu arsiteknya adalah Tuhan. Ibrani mengatakan bahwa Musa menantikan sebuah kota, sebuah tempat yang arsiteknya adalah Tuhan. Demikian pula Abraham, Musa menantikan sebuah upah sorgawi, Abraham menantikan sebuah tanah yang arsiteknya adalah Tuhan, tanah perjanjian, dan itu bukan Palestina. Tempat pertikaian. Bapak Ibu Saudara, dari sini di Ibrani dijelaskan bahwa orang-orang ini punya visi sorgawi. Bukan hanya di dunia ini. 3 kelihatannya bukan kecelakaan ya, kelihatannya ciptaan. Orang yang percaya manusia itu terjadinya kebetulan. Lihat kanan kiri Anda. Kita banyak kemiripan. Pasti ada perancangnya di balik semua ini. Lihat kupu-kupu. Stripnya yang satu dengan yang satu lagi sama persis itu. Lihat biji-bijian. Bapak Ibu, di sorga itu bukan tempat fantasi. Bukan halusinasi. Itu tempat nyata, 3 pintu gerbang utara, pintu gerbang selatannya ada 3. Itu perencanaan kota. Tuhan tunjukkan satu showcase, satu kota kenamaan di sana untuk menjelaskan setiap kota di sorga, setiap tempat kita di sana, itu by plan. Itulah sebabnya Yohanes 14 mengatakan, aku pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagimu. Untuk merencanakan sematang-matangnya. Anda punya iman, bukan iman luck atau keberuntungan. Tahukah ketika Anda menerima Yesus, hidupmu bukan hanya dirancang Tuhan sampai hidup ini. Tapi sampai hidup yang akan datang, rumahmu sudah tersedia di sorga. Katakan amin. Ya. Jadi kalau saya baca seperti ini, wow, saya kagum dengan Tuhan. Tuhan, semua sudah penuh dengan rancangan. Dan ayat 14, dan tembok kota ini mempunyai 12 batu dasar. Punya 12 pintu gerbang, dasarnya 12. Di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Bapak Ibu Saudara, yang ke-12 rasul anak domba ini melambangkan orang-orang kudus dari perjanjian baru. Jadi di sorga, umat Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru ketemu. Kumpul jadi satu, tidak ada laut memisahkan mereka, kita akan menjadi satu bersama-sama. Saya tidak bisa bicara lebih lanjut dari itu yang dikatakan firman Tuhan. Suatu hari kita akan mengerti. Tapi dari sini saya menarik sebuah kesimpulan. Thank God. Thank God. Zaman ini ya saudara, orang yang benar-benar kudus itu kelihatannya semakin langka ya. Tapi waktu saya baca ini,
Ternyata banyak. Kita itu jangan sampai picik seperti Elia suatu hari. Dia berkata, hanya aku yang belum menyembah Baal. Tuhan bilang, koreksi. Aku masih punya 7.000 nabi yang tidak mencium kaki Baal. Bapak, Ibu, Saudara, sekarang di dunia ini, kita nggak bisa membedakan lalang dengan gandum. Salah satu produk setan itu bukan semak belukar. Kalau semak belukar orang bisa lihat, itu roh jahat, itu iblis, ini umat Tuhan. Yang membingungkan dan ini menjadi bulan-bulanan orang dunia, yaitu si lalang. Supaya nanti karena lalang itu dunia bisa membulan-bulani si gandum. Hari-hari ini kita banyak sekali melihat kebingungan. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Hari-hari ini kita dengar desas-desus kejatuhan sana sini. Orang Kristen tapi kelakuannya kok begitu. Dunia ini sekarang sedang gila-gilanya mencemoohkan umat Allah. Semakin tidak mudah untuk kita menjadi gereja. Semakin mendekati zaman pengangkatan, semakin dekat antikristus dinyatakan, gereja akan semakin ditumbuhi lalang. Sekarang kita sudah susah membedakan mana yang Kristen sungguh-sungguh, mana yang KTP. Levelnya udah naik bro. Bukan jemaat sekarang, pendeta. Sudah gak ngerti yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jangan sampai rencana kemauan iblis terjadi. Iblis bisa membingungkan, Anda jangan bingung. Pegang semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan yang manis. Pikirkanlah semua itu. Dari ayat ini saya pegang satu kebenaran. Bahwa ternyata Tuhan punya 7.000. Dan ini bukan angka harafiah, Tuhan punya banyak maksudnya. Banyak orang-orang yang kudus dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Termasuk dari gereja yang sekarang kita lihat di dunia ini. Masih banyak. Jadi film Hollywood itu gak benar. A few good men. There are more than a few good men. That God has left. That God still has in this world. Masih lebih daripada sedikit orang benar yang Tuhan miliki di atas muka bumi ini. Saya mau dorong Anda untuk menjadi salah satu dari kategori ini. Biarlah yang cemar semakin cemar, yang kudus semakin kudus. Jadilah yang kudus. Amin Bapak Ibu. Ayo. Nama Tuhan biar mau dicemoohkan gimana, kita gak usah bela semuanya. Biarin orang mau ngomong apa. Gara-gara lalang gandum dihakimi, biarin. Diam aja. Nanti suatu hari mereka harus menelan kata-kata mereka sendiri. Saya mau sekarang jelaskan kepada Anda. Karena sekarang hari-hari ini banyak sekali skandal yang terjadi, bukan hanya di segala bidang sebenarnya. Dari dulu, cuman yang paling empuk jadi bulan-bulanan itu gereja. Karena gereja gak bisa balas. Presiden dari dulu ada yang impeachment. Bill Clinton contohnya. Udah banyak. Ya, di dunia politik, wah gak sedikit. Banyak, setiap hari mesti ada yang baru itu. Aplikannya di koran kita. Sebentar ini, sebentar anggota, wakilan rakyat dan sebagainya banyak. Cuman gereja yang dijadiin bulan-bulanan karena dunia itu memang spiritnya anti sekali dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu saya mau melengkapi Anda. Hari-hari ini kalau terjadi yang namanya skandal di kalangan gereja hamba Tuhan, baik secara domestik maupun internasional, Anda dan saya yang kerja di dunia sekuler, di marketplace akan mengalami bullying. Jadi tengah-tengah Anda bicara bisnis, tiba-tiba ada satu yang nyeletuk. Gimana itu pendeta itu? Itu sudah biasa. Saya mau ajari Anda gimana caranya berbicara seperti itu. Anda kalau dengar gitu, Anda sendiri jangan tawar hati. Anda selalu percaya ada 7.000 kok. Nggak benar, dia ini subjektif. Alkitab berkata, Tuhan yang tahu kan, Tuhan yang hitung manusia yang tahu hati kan. Bahwa di dunia ini masih ada banyak sekali orang perjanjian baru yang kudus di mata Tuhan. Anda bisa, kalau Anda dengar bullying in the marketplace, Anda harus berdiri demi kebenaran. Saran saya adalah, Anda angkat tangan. Tergantung posisi Anda. Kalau Anda di posisi tinggi, enak ngomongnya, sesama. Tapi kalau Anda termasuk di posisi, mungkin katakan Anda seorang bankir, lalu tiba-tiba itu klien Anda, klien yang ngomong tentang pendeta, si A, si B, wah Anda bisa jawab begini, permisi maaf kalau saya lancang. Anda kalau perlu catat kata-kata saya ini. Maaf kalau saya lancang. Saya rasa kurang tepat kita bahas ini di forum ini. Bagaimanapun juga, tidak tentu hidup kita lebih bersih dari pendeta itu. Ngomong gitu, biar mereka templak. Tapi saya sebagai orang Kristen, jikalau memang si pendeta A atau pendeta B atau gereja A, gereja B terbukti korupsi uang atau
berbuat salah, saya juga tidak setuju dengan mereka. Karena firman Tuhan melarang itu. Ayo kita kembali ke pekerjaan kita secara profesional. Anda yang dilecehkan secara seksual, secara verbal di dalam pekerjaan pun bisa bela diri. Anda bukan membela diri, Anda harus membela kebenaran. Contohnya, kalau bosnya datang, Anda dipuji-puji yang tidak senonoh. Anda merasa risih dengan pujiannya, sekalipun belum gimana, tapi mulai menyerempet. Kok bagus ya kamu ya, gimana ya, kok gini ya. Anda bisa, harus tegas, tidak boleh takut kehilangan pekerjaan, Anda bicara, tidak bicara apa-apa. Anda harus berdiri dan Anda harus berkata, dear boss, Pak, maaf, kalau Bapak nanti sudah siap aja panggil saya kembali kalau kita mau bicara tentang pekerjaan. Anda harus berani stand up. Karena Anda yakin bahwa masih ada orang kudus, itu nggak fair tuduhan seperti itu. Coba kalau ayah Anda dirasani di meja itu, Anda nggak akan berdiri bicara sesuatu? Anda pasti bicara sesuatu. Jikalau papa Anda di dalam pertemuan itu dijadikan bulan-bulanan, masa Anda akan berkata demi pekerjaan, Anda pasti akan bela. Kalau gereja Anda jadi bulan-bulanan, padahal Anda tahu gereja Anda nggak seperti itu, pendeta Anda dijadiin bulan-bulanan, padahal nggak seperti itu, Anda tidak perlu berantem, ambil pisau, potong telinga orang. Senjata kita bukan dari duniawi, tapi kita punya senjata sorgawi, kebenaran. Saya bolak-balik saudara, ketemu sama orang seperti itu. Saya beritahu, maaf, paling tidak kalau Anda tidak bisa bicara banyak karena Anda posisi bawah, Anda bisa bicara, sorry Pak, tapi tidak semua pendeta dan gereja seperti itu. Ayo Pak, kita kembali yuk, kita urusan pekerjaan. Gitu loh. Amin Bapak Ibu Saudara. Do something. Dan hari-hari ini saya sebagai pendeta, juga nggak mudah di masyarakat. Ini adalah hari yang paling susah jadi pendeta. Karena di mata orang pendeta semua sama. Di orang tertentu maksudnya. Oh sorry ya, nehi kusi-kusi he. Saya barusan bicara tidak lama lalu dengan orang yang pahit banget dengan gereja. Bicara saya tidak dikasih kesempatan untuk bicara kembali, kan gak fair. Saya pegang tangannya berkata, Bapak dengarkan saya. Ini orang hebat loh ya. Ini orang besar. Anda bagian Anda, saya bagian saya. Saya beritahu, Bapak dengarkan saya baik-baik. Menurut saya, Bapak subjektif. Maaf, yang Bapak utarakan semuanya itu saya lihat sebaliknya. Anda harus belakan hal itu. Bapak Ibu saya ajarkan Anda untuk bisa berdiri bagi kebenaran. Bukan untuk membela pendeta maupun gereja Anda. Membela kebenaran. Ketika Anda berbicara seperti itu, Anda menjernihkan suasana. Itu hati orang itu, orang-orang yang tidak perlu cemar, akan terbuka untuk pelayanan. Anda tidak boleh main aman. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa? Angkat tangan aja di tempat ini. Siapa yang sempat hari-hari ini ngalami bulan-bulanan yang seperti saya maksudkan di tempat kerja? Orang mulai ngerasa di sana sini. Coba angkat tangan, angkat tinggi-tinggi. Saya mau lihat. Nah, banyak tuh, banyak malu-malu gitu ya. Ya, pelajari caranya seperti itu tadi. Anda berkata seperti itu. Suatu hari saya sedang berada di sebuah pesta. Waktu itu saya masih baru lulusan sekolah seminari. Waktu kita pesta dan dia tahu saya pendeta. Di tengah-tengah pesta itu, orang ini saya rasa ateis. Terus dia berkata, kalau memang ada Tuhan, dia bilang, kalau Tuhan orang Kristen, kalau Tuhanmu, dia bilang, itu di depan orang-orang semuanya. Nah kalau saya digituin, masa saya diam? Saya tidak boleh berantem, tapi saya berhak untuk berbicara. Kalau memang betul ada Tuhan, kenapa kok ada kelaparan di Ethiopia? Mana katanya Tuhan belas kasihan, kok orang tidak dikasih makan? Saya berpikir, saya ini sinyo-sinyo. Sana itu om-om. Saya baru lulus sekolah. Tapi roh Allah di dalam saya lebih tua dari dia. Buktinya, pendapatnya bisa begitu subjektif. Saya dengar, Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang, Om, maaf ya Om kalau apa yang saya katakan melancangi. Tapi karena dia tantang Elia di depan nabi-nabi Baal. Semua orang mata melihat saya. Maaf Om, tapi sebenarnya Tuhan sudah berkati Ethiopia. Kok bisa? Sebagian ada di bank Anda. Om kasih dulu uang ke Ethiopia, semua baru kritik Tuhan. Tuhan sudah kasih nyawa. Ya diam. Om maaf ya, berapa Om kasih untuk amal? Bahkan pajak pun mungkin Om tidak bayar, diam langsung. Dia lihatin saya seperti anak muda kok kurang ajar. Sorry, Anda tantang Tuhan saya. Ya saya harus berbicara. Ngerti maksud saya?
Saya itu omnya langsung muka merah. Maaf, saya bilang maaf om kalau saya menyinggung Anda. Tapi Anda yang mulai dulu. Om, saya beritahu sama dia, kita ini tidak bisa kritik Tuhan, dia sudah kasih nyawa. Jangan bilang kok sana kelaparan, duitnya ada di dompet Anda. Tuhan berkati Anda sekalipun Anda tidak layak, kasih duit dulu, baru kritik nanti. Setelah dia pulang, beberapa orang datang ke saya, terima kasih ya, saya juga nggak tahan dari dia ngomong begitu. Saya ada bagian saya. Di sebuah pernikahan, semua orang dihipnotis di kanan kiri. Tiba-tiba dia cari masalah, datang ke saya mau hipnotis saya. Itu dia, Pastor Philip. Nah enak saya ke pernikahan orang itu kan selalu maunya low profile, cuman makan doang. Nggak bisa. Kalau bahasa Ibraninya ketenger gitu loh, ketahuan. Didatengin saya. Dia suruh saya berdiri. Ayo ucapkan ini. Semua orang ucapkan kata tertentu, lalu dihipnotis segalanya. Ucapkan ini. Saya berdiri, semua orang mata ke saya. Kalau saya takut, semua orang nanti takut. Saya harus berdiri, ada waktunya kita showdown Elia dan Nabi Baal. Anda tidak boleh mundur. Kalau ada tantangan, Anda harus terima dengan benar, bukan dengan emosi. Saya bilang, saya tidak akan ikuti cara Anda. Dia bilang apa, saya bilang puji Tuhan. Dia bilang apa, saya puji Tuhan. Dia tidak bisa hipnotis saya. Setelah selesai itu satu-satu berkata, Pastor Philip, kalau Pastor Philip kena hipnotis, matilah kita semua pergi. Kita semua nggak jadi orang Kristen aja. Ada waktunya Anda harus berdiri buat kebenaran. Don't back away. That is your cross to bear. Stand up. Saya berdiri bukan untuk Mawar Sharon. Waktu saya bela di depan pengusaha itu. Saya berdiri untuk gereja tertentu di desa yang sungguh-sungguh, di kota yang sungguh-sungguh. Saya berdiri untuk seluruh umat Tuhan perjanjian baru. I have to stand up. Sekalipun saya dibenci, dianggap kurang ajar, asal saya nggak kurang ajar, asal saya sopan dan santun. Anda lakukan bagian Anda. Hari-hari ini tidak mudah jadi orang Kristen. Do your part. Tapi terbaik adalah jangan menjadi celaan. Anda sendiri harus hidup jadi teladan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya? Oke, kita lanjut lagi ayat 15. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam. Ini semua bicara tentang bahan-bahan, by the way, sampai unam ya, ayat 20 ya. By the way, yang disebut batu-batuan di sini, tidak tentu batu-batuan yang sama seperti di dunia ini. Di dunia ini saya sebut di ibadah tadi, kawean semua. Di dunia ini nggak ada emas murni, nggak ada, KW semua. Emas yang dimaksudkan sebagai bahan jalanan di sorga, itu yang emas sungguhan. Tahukah dunia ini hanyalah bayangan yang akan berlalu, kata Tuhan, itulah kehidupan manusia. Kalau Anda pergi ke Korea, lihat di sana ada satu tempat menjual gado-gado, jangan masuk. Di sana makanlah bibimbap, jangan gado-gado. Karena gado-gado itu yang asli itu di Indonesia. Di sana untuk membohongi lidah Korea. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Ini logam-logam yang disebut batu-batu di sini ini sekarang ini memang batu-batu asli. Tapi itu hanya membohongi orang dunia. Real treasures are found in heaven. Harta sesungguhnya itu ada di sorga. Jadi saya mau beritahu kepada Anda kalau saya bilang emas di sini, Anda jangan pikirnya ini Antam atau London. Neither. The true gold is only found in heaven. Only in heaven. Jadi ini tidak sama seperti emas yang Anda pikirkan. Zamrud permata yang Anda pikirkan. Di sini ini cuma debu pasirnya saja. Bapak Ibu Saudara, real treasures, harta sejati itu hanya ada di dalam sorga yang mulia. Lihat ayat 20, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, puji Tuhan cempaka ada di sana. Yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, krisolit. Yang ke-10 batu krisopras,
Yang ke-11 batu laswardi, yang ke-12 batu kecubung. Ini maksudnya apa ya kalau Anda baca ya, batu-batu semuanya ini? Simple. Jaga-jaga kalau Anda percaya bahwa sorga itu hanya halusinasi atau sebuah filosofi saja, Anda hari ini diingatkan bahwa sorga itu tempatnya nyata, dan tempat itu fisik namun bukan fisik dunia ini yang sama dengan kita, tubuh namun bukan badan kita yang terkutuk ini. Sorga itu betul-betul terbuat dari materi-materi yang konkret. Jadi di sorga kita bukan gentayangan seperti Kasper, seperti uap, seperti asap. No, di sana kita dalam tubuh kemuliaan. Yesus memberikan sedikit preview tubuh kemuliaan seperti apa waktu 40 hari dia menampakkan diri. Dia bisa makan ikan yang dia bakar sendiri, menunggu Petrus dan kawan-kawannya sampai ke pinggiran. Lalu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Badan itu ternyata bisa makan. Ketika Tuhan menampakkan diri di loteng, semua orang takut, kiranya dia hantu. Tuhan bilang, kasih aku makan di depanmu. Jadi badan itu nyata, Tuhan makan supaya menunjukkan bahwa he was not a ghost, atau dia bukanlah roh halus. Tapi aneh, di sana orang bisa makan tidak perlu pupuk, tidak perlu kejamban. Di sana orang-orang itu hidupnya nyata, cucukkan tanganmu. Kata Tuhan pada Thomas, dicucukkan ke dalam, nyata. Luka Tuhan tidak basah, tapi luka Tuhan kering. Tapi tubuhnya nyata, tubuh kemuliaan. Dia berkata kepada Magdalena, jangan jamah saya, kamu belum siap untuk tubuh ini. Aku yang pertama kali memakai tubuh kemuliaan. Tuhan Yesus bukan yang pertama-tama dibangkitkan. Lazarus sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dulu. Tapi Lazarus bangkit dalam tubuh fananya lagi untuk meninggal dunia. Mana sekarang Lazarus? Udah mati. Hanya Yesus yang hidup. Waktu lahir, waktu dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada Anda, heaven is a real place. Jadi ini implikasinya buat kita yang ditinggal oleh orang-orang yang kita cinta. Jangan kira orang-orang yang kita cinta itu lenyap, tiba-tiba menguap di udara. Mereka hari ini tidak mati. Mereka hari ini bersama dengan Tuhan. Dan itu nyata sekali. Dan saya mau beritahu kepada Anda, semua ini untuk menghibur Anda. Untuk menguatkan Anda. Bahwa dunia ini dan segala materinya akan berlalu. Tapi di sorga ada sesuatu yang lebih indah dari itu. Ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Saya nggak bayangkan, ini baru mutiara sesungguhnya. Satu gerbang itu satu mutiara. Ini bicara tentang satu mutiara atau berlian yang tidak ada potongannya itu ya ini. Yang utuh satu gerbang. Nggak akan Anda temukan di dunia yang seperti itu. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan ayat 21 sering dipakai oleh kita untuk mengartikan bahwa di sorga semua jalannya dari emas. Tidak, ini judulnya Yerusalem yang baru. Di kota itu jalannya dari emas. Sorga tidak hanya terdiri dari satu kota. Sorga terdiri dari banyak kota seperti dunia. It's a new universe atau sebuah alam semesta yang baru. Jangan pernah kira seluruh sorga itu tidak kreatif. Semua dari emas kuning kilauan begitu. Saya sih gak kepingin kemana-mana jalannya dari emas semua. Saya gak kepingin. Saya orangnya kreatif soalnya. Saya suka berbagai macam warna. Waktu saya baca ini, saya baru menemukan. Ini hanya di Yerusalem yang baru. Ini hanya di Yerusalem yang baru. Katakan kalau ini di Indonesia, Yerusalem baru itu mungkin salah satu kota. Tapi kota kenamaan kayak Bali untuk pariwisata. Jakarta, ibu kota. Solo, kebudayaan. Dan kota Yerusalem ini Tuhan tunjukkan, Tuhan wahyukan pada Yohanes, bukan kota yang lain, untuk menjadi pesan buat kita. Hei umatku, engkau sedang masuk ke sebuah sorga yang nyata, bukan hanyalah sekedar ide manusia. Ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi gak ada gedung-gedung gereja pada waktu itu. Anda mau bergereja di dunia. Karena itu mandatnya perjanjian baru, gereja perjanjian baru didirikan. Di sorga sudah beda. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Karena di sorga tidak ada malam saudara, dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ada sebuah kota yang kita bisa masuk terus ke sana. Ya, kalau orang-orang yang pergi ke Disneyland kan tahu ada pas yang kita beli bisa berapa hari. Kita tunjukkan pas itu bisa masuk, gak perlu beli karcis lagi.
Di kebun raya, katakan Anda bisa masuk yang berapa kali masuk, multiple, istilahnya multiple entry. Ada yang cuma satu kali saja. Tapi di sini dikatakan Yerusalem itu tempat pariwisata yang luar biasa. Kali Tuhan bikin tempat itu mungkin tidak semua orang seberuntung itu bisa pergi ke Yerusalem di dunia ini. Apakah mungkin, saya tidak mendahului firman dalam bentuk pertanyaan, apakah mungkin di sorga nanti akan ada replika-replikanya Yerusalem bagi yang belum pernah pergi ke Yerusalem. Jadi jangan pernah berkata gini, kalau aku belum naik Yerusalem, aku belum haji. Bagi Bapak Ibu yang bisa pergi, why not? Pengalaman yang akan sangat-sangat life changing, mengubah sekali. Tapi nggak semua orang bisa karena mungkin alasan finansial, kesehatan, atau mungkin usia. Ada orang nggak mampu karena waktu. Ada yang bisa punya uang untuk bisa beli tiketnya, nggak punya waktunya. Tapi mungkin nggak? Di sorga yang disebut Yerusalem baru itu karena kota itu dibangun semirip mungkin Yerusalem. Yerusalem itu ada banyak gedungnya yang dilarang oleh pemerintah untuk dibangun sesuai kehendak rakyatnya. Mereka harus pakai batu khusus untuk memelihara, preserve atau memelihara kesan kunonya kota itu. Kota bersejarah. Apakah mungkin Tuhan akan membangun bangunan-bangunan yang mirip dengan Yerusalem? Di Bukit Doa aja banyak replikanya. Kalau Anda lihat di Bukit Doa kita, Bukit Doa Immanuel di Prigen itu, Anda melihat ada satu lubang, itu Pak Yusuf import dari Palestina. Pak Yusuf import dari Yerusalem, itu kubur Yesus yang kosong itu. Itu kalau saya pernah lihat juga aslinya waktu pergi ke sana, mirip sih. Kalau manusia aja bisa mereplika kok. Bahkan di tempat kita, sekarang kalau Anda tanya, kenapa ahli arkeologi tidak bisa menemukan Batranu? Sebab ada di Bukit Doa. Nggak akan mereka berguna untuk menemukan di daerah Turki situ, nggak akan ketemu fosilnya. Ada di sana, maksud saya hanya bercanda. Tapi Tuhan pasti akan bikin replikanya. Tapi indahlah, di Yerusalem itu kadang-kadang ada pelemparan batu, kemarin ada perang antara Palestina dengan itu dan kematian beberapa orang, segalanya di sana damai. Bapak Ibu Saudara, saya menjelaskan pada Anda, Tuhan tuh merancangkan kota-kota. Saya itu nggak ngerti nanti Anda di mana. Dimanapun saya berada, saya mau bersama dengan Anda. Dimanapun saya berada, kita mau bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Hubungan kita ini lanjut loh, gak berhenti di situ. Ya, puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi sedikit. Ayat 25, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saya sebut di kebaktian tadi, sorga adalah a very livable, the most livable and travelable place. Tempat yang paling nyaman untuk ditinggali dan paling nyaman untuk kita pergi berjalan-jalan di sana. Lalu ia menunjukkan kepadaku, pasal 22 ayat 1, sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Di sorga ada sungainya, tidak ada laut, ada sungai tapinya. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Air sungai itu mengalir dari tengah kota. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya akan beribadah. I love this. Di ibadah satu tadi, saya bicara tegas tentang pendeta. Bisakah pendeta masuk neraka? Kalau pendeta hanya statusnya. Sedih saya berkata, tapi bisa. Ada ayatnya? Ada. Aku bernubuat demi namamu. Menyembuhkan demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Dan Tuhan berkata, enyah kamu pembuat kejahatan. Bisa. Pendeta tak kecuali tak ada yang kebal hukum. Karena itu saya bicara dengan takut dan gentar. Tapi ini netralisirnya ayat 3. I love this. Jangan hakimi pendeta. Jangan hakimi pendeta. Karena Alkitab berkata, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. We have special places di surga. Saya senang baca ayat 3 ini. Banyak pendeta, sebanyak pendeta yang ngawur, yang masuk ke neraka, lebih banyak yang masuk ke surga. Haleluya. I love it. Karena itu jangan pernah anggap semua pendeta sama saja. Anda harus berdiri soal begitu. It's not. Tata Allah, tata anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. My servants. Kata serve di situ minister. My ministers will minister to me. I love it. Bapak Ibu Saudara, Mount Sharon masih
terus hidup sampai Tuhan datang. Di sini kalau ada nanti hamba-hamba Tuhan baru, mungkin sekarang masih di sekolah minggu. Oke, sekolah minggu, nanti saya dimarahi sama Eagle Kids. Mungkin ada di AOG, mungkin juga ada di sini. Siapa yang jadi pendeta berikutnya? Ini panggilan mulia. Berbahagialah kalau kau dipilih dan dipanggilnya. Dan tetap setia, upahmu besar di sorga. Amin Bapak Ibu Saudara. Peduli amat dunia mau bilang apa tentang kita, selalu kita berdiri benar di depan Allah. Suatu hari mereka yang harus minta maaf sama kita. Lihat ini ayat. I love it, makanya itu saya tidak pernah mau menghakimi hamba-hamba Tuhan. Karena hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Urusan Tuhan, jangan hakimi. Siapa yang masuk ke sorga, siapa masuk neraka. Urusan Tuhan, jangan urusi. Urusan kita hanyalah bertumbuh. Ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saya akan akhiri dengan sebuah kesaksian tutup Alkitab. Saya pernah mengalami beberapa pewahyuan dan pengalaman secara supranatural. Saya ceritakan kepada Anda dengan tujuan untuk menguatkan iman Anda. Kesaksian saya ini bukan firman Allah. Pengalaman pribadiku, aku tunduk pada firman itu. Anda suka tidak suka, saya akan sampaikan karena ini jemaat sendiri, saya mau memberkati. Beberapa pengalaman supranatural yang saya alami tentunya yang sudah menjadi KKR. Saya nggak usah ceritakan di sini. Waktu saya 13 tahun, ini 15 tahun lalu, 2015, 15 tahun yang lalu, tepatnya 16 tahun yang lalu, karena itu terjadinya Januari, sebentar lagi sudah Januari tahun 2016, saya dibawa Tuhan ke neraka, melihat Hades, Seoul, atau melihat penyimpanan orang mati atau kerajaan maut. Ya itu sudah tahu lah, Anda sudah tahu. Saya mengalami pengalaman pewahyuan, saya tidak minta loh pengalaman-pengalaman begitu, apalagi ke neraka itu saya nggak minta. Saya mengalami sebuah pengalaman yang sangat unik di Singapura. Dan ini tentunya saya tahu di luar sana pasti ada orang yang pro dan kontra. Saya nggak peduli. Ini jemaat sendiri saya harus berkati. Dan buahnya nyata. Di Singapura saya lagi tidur, setengah sadar gitu, tiba-tiba saya pegang tangan Tuhan. Saya pegang tangan fisik, padahal nggak ada orang di ruangan itu. Ya, saya pegang lengan, bukan nggak ada yang saya pegang, lengan tangan Tuhan yang berlubang paku. Saya pegang tangan, telapak tangan, hampir kena ke lubangnya, tangan itu lenyap. Saya dengar suara, pergilah ke Myanmar. Beritakan Injil kepada sekelompok orang yang hidup dalam kegelapan. Di zaman di mana Burma masih tertutup, Aung San Suu Kyi masih tidak bisa berpolitik bebas. Dia dikandangkan. Dan ratusan tahanan politik ditahan di dalam penjara. Saya dan teman-teman beserta kerjasama dengan pelayanan di Belanda, kami tembus pintu depan hanya dengan pewahyuan itu. Tembus pintu depan, selama yang lainnya gerilya, kami pintu depan minta izin sama pemerintah ngadakan KKR di stadion. Itu adalah permintaan beresiko. Ya, karena itu waktu kami sampai, saya dengan kira-kira 20 orang, waktu itu beberapa asyir di sini ikut sama saya, sampai di mana? Sampai di hotel itu kami ketemu dengan beberapa misionaris, kami lihat udah tahu lah, kami udah hafal orang-orang sendiri, orang Amerika sih. Mereka itu, lalu sama-sama kami satu lift, hotel jelek kayak begitu, tapi mahal sekali karena mereka tidak punya jarang hotel zaman itu. Lalu kami naik lift, saling bertukar sapa lalu bertanya, kamu ngapain? Lah kamu ngapain? Dia bilang kami sedang di sini pura-pura jadi guru supaya kami bisa beritakan Injil. Oh bagus. Kalian ngapain? Kami mau KKR sore ini nanti jam 5 di stadion. Dia bilang gila. Kami gerilya kok kamu terang-terangan. Dia nggak percaya. Perpisahan di lift itu, mereka memberikan satu pandangan seolah-olah, kalian ini orang pemerintah ya, mancing kami. Apa yang terjadi? Saya percaya pewahyuan setelah Alkitab, jikalau itu meneguhkan. Bukannya luka Yesus itu nggak kering. Kan kita tahu, setelah Yesus dalam tubuh kemuliaan, Tuhan Yesus suruh Thomas mencucukkan. Berarti Tuhan itu masih ada lubangnya, satu-satunya badan yang cacat dalam kemuliaan, cuman Tuhan Yesus ada lubangnya. Itu untuk tukar sama tubuh kemuliaan kita. Satu-satunya Tuhan mengenakan atribut luka di salibnya, selama-lamanya dalam kekekalan. Indah ya Tuhan itu pengorbanannya. Ya. Dan saya lukanya udah kering, tapi setelah kejadian itu, Anda tahu sendiri, udah diunggah di YouTube, Anda saksikan sendiri. Apa yang Tuhan lakukan? Saya bicara belum selesai itu satu stadion itu itu orang rebah semuanya. Bukan saya tiup, bukan saya tumpang tangan.
Tuhan rangkul mereka, itu indah sekali. Saya turun ke bawah itu, polisi atau siapa petugas yang jaga itu, saya cuma lewati, saya bilang, God bless you, blok, rebah. Di situ loh. Kita nggak perlu klaim-klaim pengalaman supranatural, biar buah yang membuktikan. Buah yang membuktikan. Dan saya tidak anti dengan pewahyuan, selama itu visi misinya jelas. Ada satu lagi, boleh saya cerita, saya tidak pernah cerita sama Anda. Ya, 2013, saya sedang mengadakan KKR dan konferensi cukup besar di Amerika. Saya pergi dengan istri saya, tiba-tiba pagi hari, pukul 7 atau 8, waktu itu saya udah bangun, tapi belum bangkit dari tempat tidur saya. Saya biasanya sebelum bangkit dari tempat tidur, sekalipun udah bangun, saya berbahasa roh 45 menit dulu. Di atas ranjang saya berbahasa lidah. Kali itu ketika saya berbahasa lidah, sesuatu terjadi. Tiba-tiba roh saya tidak tahu di dalam tubuh atau di luar tubuh, saya diangkat. Tidak melewati seperti orang bilang lorong, ada cahayanya, enggak. Itu kalau Anda tidak suka sama satu orang, kalau sampai kamu nanti malam tidur kelihatan cahaya, ikut ya. Saya nggak lihat lorong apa, tiba-tiba saya berada dalam hadirat Tuhan. It's a beautiful, saya nggak bisa jelaskan. Dan saya tahu saya berada di mana, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, saya tahu saya berada di mana. Dan saya nggak bisa bangga-bangga dengan pengalaman seperti ini, saya orang hebat. Enggak, saya nggak minta gini-gini. Kalau iya pun saya bermegah akan kelemahan saya. Ini loh, lutut saya ini loh baru operasi. Ini loh, saya di dalam daging saya itu ada duri. Saya itu bukan orang hebat, sakit sendiri aja nggak bisa sembuhkan. Saya bukan orang hebat, tapi saya punya pengalaman-pengalaman yang dianggap orang hebat. Tapi tujuannya untuk membangun jemaat. Saya cerita ini kepada Anda supaya membangun Anda. Saya secara fisik nyata, jadi bukan secara tidur, saya nyata. Seperti kesadaran saya sekarang ini, saya bicara sama Tuhan dan Tuhan ajak saya jalan. Saya pergi sebuah tempat, kaki saya dulu, saya bisa merasakan semuanya. Saya pakai baju yang begitu berkilauan, saya dibawa pergi di satu tempat, itu ada sungainya dan saya tahu saya berada di mana. Saya dibawa jalan di tempatnya daerah pohon kehidupan. Beautiful. Saya jalan. Itu pohon ya saya nggak bisa lihat terangnya atau balok kayunya itu nggak bisa lihat. Saya cuma lihat carangnya. Dan saya berada di bawah pohon itu. Waktu saya lihat pohon itu saya langsung bisa, nggak tahu gimana di hati saya tahu itu pohon kehidupan. Dan daunnya itu menyembuhkan. Waktu saya lihat daunnya itu bukan daun saudara. Itu adalah tulisan firman dari segala zaman, bahkan dari bahasa-bahasa yang sudah punah. Saya melihat itu tulisan-tulisan itu ayat semua, dan itu goyang-goyang seperti ditiup angin. Bagus sekali. Dan waktu saya berjalan di bawahnya, saya merasa seperti Adam lagi jalan di Taman Eden. Nggak bisa pikiran kotor, pikiran jahat itu nggak bisa. Anda di bawah saya, di bawah pengaruh firman. Itu saya dengar suara itu, kemanapun saya pergi pohon itu kayak bicara sama saya. Itu ayat-ayat firman itu diucapkan di telinga saya. Dalam bahasa yang saya ngerti, dalam bahasa yang saya nggak ngerti. Dalam bahasa yang saya familiar, yang kira-kira saya tahu itu apa. Dalam bahasa yang saya tidak pahami sama sekali, nggak pernah dengar yang gitu. Saya jalan cukup lama, Tuhan bilang kamu jalan in the garden with me. Saya digandeng. Dan waktu lewat saya nggak bisa lihat terangnya. Wow. Saya jadi mikir gini loh, Adam dan Hawa itu rada keterlaluan bisa berdosa di situasi begitu. Pohon kehidupan itu bukan satu til di sebelah sana kayak pohon Natal. Pohon kehidupan itu gagah. Justru pohon pengetahuan itu yang kalah Hawa seharusnya. Kenapa Hawa ke sana? Itu besar. Kenapa daunnya bisa menyembuhkan? Ternyata bukan daun, itu bukan herbal-herbalan. Itu firman. I send my word and heal your disease. Saya dibawa jalan, saya berkata, Tuhan how beautiful it is in heaven. Lalu setelah jalan cukup lama, ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, saya keluar di sebuah tanah yang lapang, saya lihat ke awan langit, saya melihat di atas sana indah. Langit itu berbagai macam warna, tidak ada malam dan ada terang cahaya yang dari sana dan sini, gak selalu dari tubuh Tuhan. Tapi Tuhan taruh terang kemuliaannya di mana-mana. Kayak orang kalau menyembah Tuhan di gereja, ada orang yang sebelah sana bisa merasakan hadirat Allah. Terang itu menyebar. Dan saya melihat di awan itu ada seperti tempat menyimpan sesuatu bagus di scroll gitu loh. Apa scroll? Apa? Gulungan. Di atas itu ada gulungan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa itu? Tuhan bilang seperti ini sama saya. Itu adalah
tempat menyimpan doa orang-orang kudus dari sejak Adam dan Hawa. Yang belum digenapi disimpan di situ. Tak ada satu malaikat pun berani turunkan sebelum aku genapi. Bahkan yang sudah ditaruh di situ, yang sudah didoakan dalam namaku, sudah disimpan di situ, tak dapat dibatalkan oleh orang yang mendoakannya sendiri. Saya jadi ingat kitab Yakobus, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau Anda lagi chatting sama orang, Anda tulis I love you, katakan gitu ya, yang cewek mau balesin yang cowok I love you, lalu Anda tulis tekan send, Anda menyesal, nggak bisa kembali. Betul kan? Apa yang Anda sudah send dalam nama Yesus, masuk ke situ. Dan itu harus digenapi. Tuhan bisa jawab tidak atau ya, tapi Tuhan pasti akan jawab doa itu. Saya sampai mau menangis gak bisa, saya berkata, Tuhan betapa indahnya, Engkau adalah Allah yang setia. Lalu saya dibawa naik turun seperti itu, waktu saya pagi hari itu 4 kali. Dan salah satu kali saya naik ke atas, saya tanya sama Tuhan, bolehkah izinkan saya melihat rumah saya? Saya dibawa satu tempat yang bukan jalannya dari emas. Makanya saya tadi lihat itu, saya ngalami peneguhan, konfirmasi. Bukan semua jalan dari emas di sorga. Saya melihat sebuah tempat itu bagus seperti kayak dari bata, tapi bukan bata, bagus gitu. Dan saya melihat ada satu tempat besar skyscraper, tapi masih dalam konstruksi, tapi yang membangun bukan tukang. Seperti ada firman yang bergerak. Saya tanya sama Tuhan, itu rumah siapa? Tuhan bilang, itu rumahmu. Kata orang Tuhan, katanya kalau kita pelayanan besar upah di sorga itu kita selesai pelayanan baru jadi perabotannya di sini. Tuhan bilang, bukan pelayanan anakku, tapi firmanku. Ketika kau hidup melakukan firmanku, menggenapi firmanku, firman itulah upahmu. Saya melihat itu dibangun. Lalu setelah itu saya menoleh ke Tuhan dan berkata, Tuhan, izinkan saya ketemu dengan satu orang di sini. Aku mau ketemu dengan dia aja, cukup. Namanya Faith Mantova. Anak kedua saya yang gugur di Hong Kong, meninggal dunia. Tuhan bilang, nanti ada waktunya, bukan sekarang. Saya dikirim kembali. Saya bangun, saya beritahu sama istri saya, kamu tahu aku dari mana. Dan beberapa hal yang saya bicarakan di 4 kali itu, termasuk NYC, yang sudah terjadi kemarin. Dan beberapa lagi saya tidak bisa ceritakan, karena itu masih tahun-tahun ke depan bagi gereja Mawar Sharon. Saya tidak bisa ceritakan ke siapa-siapa. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, pengalaman saya satu itu tidak menjadi firman Allah. Tapi saya mengalami apa artinya roh saya. Seperti yang dikatakan tadi, dibawa Tuhan ke atas. Dan itu nyata. I know I have a home in heaven. I know you have a home in heaven. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Lord Jesus. Makasih Tuhan. Saya tidak akan berkata kepada Anda, percayalah ada sorga karena saya mengalaminya atau saya pernah ke sana. Saya akan berkata kepada Anda, percayalah ada sorga karena Alkitab mengatakannya. Tapi terima kasih Anda mendengarkan kesaksian dengan baik. Ada banyak pengalaman supranatural dalam hidupku. Dan hari ini pelayanan supranatural yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kami adalah penyertaan Allah dalam kehidupan kami. Saya tahu I have a God up there and I also have a son up there. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu kepada Anda, orang-orang yang sudah mengenal Yesus dalam hidupmu, yang sudah meninggal sebelummu, mereka gak mati. Mereka ada di atas sana dengan Tuhan. Saya melihat Wahyu 22 itu secara kasat mata. I was there. Anda mau anggap saya penipu, silahkan. Saya hanya cerita. Tapi jangan pernah Anda menganggap firman ini menipumu. Firman ini nyata. Bumi langit akan berlalu, satu iota pun tidak akan berlalu. Saya mengerti. Ayat Alkitab itu semuanya ada sampai di sorga. Tuhan itu menciptakan semuanya dengan firman-Nya, termasuk sorga. Termasuk rumah Anda, Yohanes 14, itu diciptakan oleh firman-Nya. Genapi firman-Mu, firman Tuhan dalam hidupmu. Dan firman Tuhan akan mengenapi upahmu. It's a beautiful thing. I was there to see to see Revelation 22. Hari ini saya tidak mau hidup untuk apa-apa lagi.
Life is too short, I'm living for another. Hidup ini terlalu pendek, saya hidup untuk kehidupan yang lebih panjang. Bapak Ibu Saudara, saya dorong Anda semuanya untuk melayani Tuhan dengan segenap hatimu di dunia ini. Ingat, dunia ini bisa membingungkan. Banyak lalang di tengah gandum, Anda tidak tahu yang mana gandum, yang mana lalang. But remember, Tuhan menyediakan, Tuhan menyimpan orang-orang kudusnya. Ada orang-orang kudusnya, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kuduskan di atas muka bumi ini. Dan kita masih punya misi belum selesai di dunia ini. Kita harus selesaikan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh gereja Mawar Syariah jemaat besar kecil tua muda. Jikalau Tuhan memanggil kita, satu persatu sungguh-sungguh akan ditemukan di dalam kerajaan sorga. Mari kita semua pejamkan mata kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang berikan kepada kami, sementara kami masih hidup di atas muka bumi, kata Paulus berarti berbuah. Berarti berbuah, menghasilkan buah. Ya Tuhan, dan buah itu kekal. Buka bagi kami pintu-pintu baru di bangsa-bangsa. Buka bangsa-bangsa terlarang seperti Engkau membuka Burma bagi kami. Buka yang baru lagi Tuhan. Buka satu persatu. Sebelum kami suatu hari diangkat Tuhan atau meninggal dunia masuk dalam kerajaan sorga. Kami tidak mau pulang dengan tangan hampa. Ajari setiap jemaat-Mu di sini untuk kuat. Di tengah-tengah iman mereka, di tengah dunia yang sekarang sedang menghujat Tuhan besar-besaran. Ajar kami untuk berdiri di atas kebenaran dan untuk kebenaran. Dan biarkan jemaat-Mu melayani Tuhan dengan apa yang dipercayakan. Pekerjaan profesi mereka melayani Tuhan. Mengejar apa yang kekal, bukan mengejar apa yang duniawi. Terima kasih Tuhan, jamah kami. Nyanyikan satu lagu, kita materaikan firman ini. Terima kasih ya Tuhan. Segalanya ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat.
kita berdoa syafaat Tuhan. Hamba berdoa agar jemaat-Mu dikuduskan. Setiap jemaat ya Tuhan siap jikalau Tuhan mengangkat. Jikalau suatu hari, jikalau setiap jemaat kapanpun kami dipanggil Tuhan, kami mau siap untuk bertemu Tuhan di kerajaan sorga, bukan dibuang ke dalam kerajaan maut. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja Mawar Sharon dulu. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Jadikan kami terus peladan di masyarakat yang sudah bobrok kadang-kadang image-nya tentang kekristenan. Tuhan, beri kami kemampuan untuk bisa memulihkan, ya Tuhan Yesus, image itu. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja lain yang masih remain berdiri, masih tetap berdiri dalam integritas dan integrity and uprightness. Sekalipun mereka bukan dari gereja Mawar Sharon, Tuhan terus topang. Kami berdoa, hamba tahu susahnya menjadi seorang pendeta, seorang gembala, seorang publik figur. Hamba berdoa Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Mungkin doa hamba tidak bisa menjamah terlalu dalam, tapi Tuhan ingatlah setiap hamba-hambamu. Kami berdoa, kami mau berdoa supaya mereka tetap dijagai. Keluarga, pernikahan mereka ya Tuhan, keuangan ya Tuhan Yesus, kepemimpinan mereka, agar mereka seimbang. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan lain ya Tuhan, yang akan masih Tuhan panggil, masih sekarang mungkin mereka masih kecil, masih muda. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberikan kami kemampuan untuk bisa membuka jalan bagi mereka seperti Yohanes, seperti Daud bagi Salomo, siapin bahan bangunan kayak Yohanes, buka jalan agar mereka nanti di zaman mereka, image itu sudah tidak sebobrok sekarang Tuhan. Image itu pada waktu mereka saat itu mereka melayani, mereka sudah melayani dengan bahan bangunan yang sudah tersedia. Hamba berdoa sebagian hamba sekarang bernubuat kalau Tuhan belum datang puluhan tahun dari sekarang, banyak anak-anak sekarang mereka masih di bangku SD, mereka akan jadi evangelis berikutnya. Mereka akan jadi pendeta, pastor berikutnya. Siapkan mereka Tuhan, the better man, orang-orang yang lebih baik daripada yang sudah pernah ada, yang lebih kudus, lebih tulus ya Tuhan. Hamba berdoa untuk gereja-Mu di mana-mana. Dalam nama Yesus, bukan hanya yang di desa yang sekali dilulukan orang, hamba Tuhan desa, gereja-gereja yang miskin di desa. Bukan hanya itu, di kota sama pentingnya justru sekarang urbanisasi. Kota itu yang seringkali harus menjadi medan perang terbesar. Nanti sampai ke pelosok akan kena influence dan pengaruhnya. Hamba berdoa, bangkitkan gereja-gereja, nggak harus yang Mawar Sharon, gereja-gereja yang baru-baru Tuhan, yang muncul dari tulusan, bukan orang yang jok gereja, tapi orang-orang yang betul-betul terima panggilan. Ya Tuhan, orang-orang yang betul-betul menggembalakan jemaat, mencintai, menyayangi domba-domba dengan segenap hati, bukan menggoreng dombanya, bukan memasak dombanya. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk mempelai-Mu yang sekarang sedang bergumul ya Tuhan di mana-mana. Hamba minta agar Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap suku-suku, bangsa-bangsa yang tertutup, beri kami keberanian. Kami orang Indonesia juga mau ngambil peran. Utus kami, kami berani mati. Utus kami. Kami siap ya Tuhan untuk membuka pintu seperti Myanmar pun, Laos, tempat-tempat yang lain, Palestina pun kami sudah pernah pergi. Kami tidak akan takut. Ya Tuhan Yesus, utus kami gereja Mawar Sharon, merintis gereja-gereja di seluruh Nusantara, gereja-gereja yang murni, yang baik, gereja-gereja yang mengajarkan kebenaran. Ya Tuhan, ya gereja-gereja mengasihi domba-dombanya. Hamba berdoa, domba-domba yang dikasih ini, jemaat ini satu persatu ya Tuhan, mereka dewasa. Satu-satu mereka ya Tuhan Yesus, Kau pakai kehidupan mereka, profesi, keluarga mereka Kau pakai. Setiap jemaat kami Kau pakai. Jangan jadi jemaat kami jadi orang-orang yang turut berbuat kejahatan di masyarakat, turut menjelek-jelekkan pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan jemaat kami menjadi orang-orang yang justru jadi alasan Tuhan dijelekkan. Hamba berdoa satu-satu jemaat kami murnikan. Khotbah hamba tidak seberapa, tapi Kau dengar syafaatku ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Belas kasihan-Mu atas domba-domba-Mu. Jemaat angkat tangan. Saya rasakan belas kasihan Tuhan untuk setiap jemaat. You know you are so loved. You are so loved in this church. Makasih Tuhan. Sucikan, kuduskan jemaat-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan jemaat-Mu Tuhan. Pakai pernikahan mereka untuk mengembalikan citra baik Injil di masyarakat. Pakai kesaksian mereka, pakai hidup mereka Tuhan, pakai mereka, pakai bisnis mereka, pakai pelayanan mereka. Makasih Tuhan. Tuhan, kami mau pulang, kami minta berkat-Mu. Dan mari jemaat angkat tangan.
Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan dan pengurapan dari Roh Kudus menyertaimu. Dan bagi jemaat yang bergabung hari-hari ini ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya, terimalah kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.